Assalamualaikum guys, balik lagi ke video gue. Dan ya kali ini gue bakal tunjukin setting si XZ2 nya supaya lancar. Nah di sini gue pakai aplikasi ini Thermal Engine namanya, dan juga sama aplikasi mana ya, FKM, Franco Kernel Manager. Ini dua aplikasi ini bisa didapetin di Google ya. Ntar kalau bisa insya Allah saya kasih linknya di deskripsi. Nah kalau aplikasi Thermal Engine ini yang di video kemarin yang saya omongin tentang thermal engine-nya udah dimatiin atau belum. Nah, kalau kita pencet stop thermal engine ini, yaitu stopin thermal engine, dan akan muncul ini peringatan kalau temperatur device kalian itu bakalan naik ya, mungkin naik. Soalnya di sini thermal engine-nya dimatiin dan otomatis performanya limitnya dikurangin ataupun dihilangin. Saya juga kurang tahu ya, tapi kayaknya cuma dikurangin, nggak dihilangin, bener-bener dihilangin. Jadi misalnya kalau memang sudah panas-panas banget, performanya dikurangin tapi cuma sedikit. Itu untuk thermal engine ya. Nah, kalau kita mau nyalain lagi, kita nyalain. Nah, wah ditolak nih hak super usernya, itu kan ditolak tuh hak super user. Nah, jadi kita buka Magis Manager aja. Bagian owner dulu, kita buka Magis. Tahan lama. Nah, kita ke modul. Salah, bukan ke modul. Mana ya? Nah, ini nih super user. Nah, kita nyalain aja thermal engine. Udah nyala. Dan ya kita nyalain lagi gitu aja nih biar normal. Kalau nyala ini dia normal performa HP-nya. Jadi kalau panas di limit, karena untuk Snapdragon 845 di XZ2 ini nggak tahu memang settingan HP-nya atau apa, tapi performanya lebih di limit dari dibandingkan Snapdragon 845 di HP lain gitu loh. Jadi ini udah di start lagi ya, udah di start. Nah, kalau udah di start otomatis performanya akan di limit lagi. Kalau panas jadi dia akan dikurangi performanya biar HP-nya nggak terlalu panas. Nah, dan untuk Franco Kernel Manager di sini saya pakai di bagian memori ya. Bagian memori. Nah, di sini ada yang namanya ZRAM. ZRAM ini namanya ini apa ya? Swap RAM. ZRAM ini sama kayak swap RAM. Nah, dan di sini saya atur size-nya jadi 4 GB ya, 400 MB. Kalau mau atur, nah tinggal pilih aja ini. Happiness-nya 100, walaupun saya nggak tahu apa itu fungsinya. Jadi ZRAM state ini untuk nyalain ZRAM-nya. Kalau enable nyala, kalau disable berarti mati. Kalau ZRAM size ini untuk ngatur size-nya. Sisanya ini saya nyalain aja, nggak tahu bener apa fungsinya. Dan selain pakai ZRAM ini, nah iya ya, fungsi ZRAM ini untuk nambah RAM HP kalian. Nambahnya bukan kayak nambah beneran, tapi gimana yang jelasinnya ya? Kalau dari yang saya baca, ini nih ZRAM ini adalah RAM partisi di mana letak ZRAM ini masih dalam RAM utama, dan jadi ini disediain space di RAM utama. Jadi di ZRAM ini aplikasi yang lagi berjalan itu nggak tahu bagaimana bisa dikompres, dan ketika mau dijalanin lagi langsung dikompres. Jadi langsung bisa jalan dehnya, masih ke save lah istilahnya progres di aplikasinya tanpa harus ngeluarin aplikasinya. Meskipun kita udah keluar dari aplikasinya. Dan selain di memori, saya juga pakai di CPU. Nah, kita pencet CPU. Dan di sini juga ada maksimum sama minimum ya. Dan CPU governor. Nah, kalau di CPU governor ini, kalau on demand, setahu saya on demand ini dipakai untuk sesuai keinginan kita. Mau minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Di sini saya pakai, ini berubah maksimum clock speednya Snapdragon 845 ini 1766 MHz. Jadi saya mentokin aja, minimumnya juga saya mentokin. Jadi on. Nah, CPU governor ini juga bisa pakai yang performance ya. Dan setahu saya kalau performance itu ntar clock speednya dibentokin. Jadi pilihannya on demand atau performance. Kalau on demand pakai on demand, tapi clock speednya harus dibentokin. Ini yang small clusternya, dan ini yang big cluster. Big cluster juga maksimum mentok, minimum mentok, on. Di sini kita pakai performance saja ya. Nah, dan di sini ada
GPU control. Ini nggak tahu saya cara make apa CPU busnya saya kurang tahu, jadi nggak saya pakai. Dan di sini ada GPU control, kita pakai simple on demand atau performance. Kita pakai performance saja di sini. Aduh, salah pencet. Itu ada tombol recordingnya. Kita on semua. Dan di sini nggak tahu kenapa belakangan ini PUBG saya mulai nge-lag ya, nggak tahu apa. Gitu karena sempat overheating, ada part yang rusak, saya kurang tahu. Tapi ya, jadi itu resikonya kalau thermal engine-nya dimatiin. Kita matiin lagi thermal engine-nya. Dan ya langsung ke gameplay aja di sini. Kita coba main PUBG satu match. Ya, jadi balik lagi ya sekarang. Ini muncul notch-nya, kita keluarin dulu. Masuk lagi biar hilang. Dan sekarang kita akan main di mode apa ya? Kita main Sanhok aja, main Sanhok. Dan hot drop-nya kita nyalain mode hot drop ini. Nah, ini hot drop nih. Kita akan coba turun tempat rame apakah nge-lag atau tidak. Kemarin sih sempat nge-lag ya, tapi nggak tahu itu kenapa, apakah memang dari PUBG-nya atau apa. Tapi overall masih nyaman lah dimainin. Dan di sini kalau untuk nge-lag-nya ya nggak bisa komplain juga. Ini HP cuman 1950 ya saya dapat. Harganya sekitar 950 dan dapat performa segini tuh udah bagus banget. Ya ini saya dapat HP ini harganya 1950 ya. Tahu sekitar 950 dan untuk harga situ ya udah worth it banget HP-nya, udah worth it banget. Jadi nggak bisa komplain misalkan ada nge-lag atau apa. Dan ini suaranya saya akan ubah ke suara internal dulu. Dan oke ya, langsung jumpa di gameplay aja ya.
Help! Help! Form up on me. Watch out! Watch out! Watch out! Marked a location. Help! Help! Watch out! Form up on me.